Apa itu K3LH? K3LH adalah aturan terkait kesehatan, keselamatan pekerja, serta lingkungan hidup. Aturan ini berkaitan dengan keselamatan pekerja ketika bekerja di perusahaan instansi. Program ini bisa juga melindungi tenaga kerja atau karyawan. Tujuannya agar karyawan senantiasa dalam keadaan sehat serta selamat. Tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap pegawai mendapat jaminan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin, agar semua hasil produktif dipelihara keamanannya, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi. Satu prinsip K3LH adalah agar kita bekerja dengan aman dan sehat. A. Kenyamanan dalam posisi duduk. Saat kita duduk saat mengoperasikan komputer, perlu diposisikan yang baik dan benar seperti tempat duduk yang ergonomis yang memiliki sandaran yang nyaman, masih dapat diatur tinggi rendahnya, kursi dapat diputar atau dapat bergeser. Kenyamanan yang dibutuhkan antara lain keadaan user maupun hardware atau perangkat keras komputer. B. Kenyamanan pada posisi mata. Posisi mata yang baik dan benar di depan komputer yaitu posisi mata pada layar harus lurus, posisi mata tidak terlalu tinggi atau rendah. Layar yang digunakan sebaiknya layar low radiasi, jangan menggunakan efek warna yang terlalu terang, gunakan kaca anti radiasi. C. Kenyamanan posisi tangan di keyboard. Posisi tangan di keyboard yang baik dan benar yaitu pilihlah keyboard yang lembut, gunakan jari sebanyak mungkin untuk mengetik. 2. Akibat dari tidak melaksanakan K3. A. Pada posisi duduk dapat menyebabkan kelelahan pada punggung, keluhan nyeri. B. Pada posisi mata dapat menyebabkan rabun, leher cepat lelah. C. Posisi tangan keyboard, jari cepat lelah. 3. Mempergerakan posisi duduk yang baik dan benar. Kursi yang kita gunakan tidak harus mahal, yang penting ada sandarannya dan dapat diatur tinggi rendahnya. Jika menggunakan komputer dalam jangka waktu yang terlalu lama, istirahatlah sebentar. Berdiri untuk meluruskan badan. Akibat bila duduk terlalu lama adalah punggung kekurangan oksigen sehingga menjadi nyeri. 4. Cara menggunakan komputer dengan mematuhi K3. Komputer harus diletakkan di tempat aman. Aman yang dimaksud jauh dari jangkauan anak-anak, jauh dari jangkauan api, jauh dari jangkauan air. 5. Langkah-langkah menggunakan komputer. Pertama, memasang stop kontak. Kedua, hidupkan power. Ketiga, tekan tombol on off. Keempat, tunggu beberapa saat. 6. Manfaat penerapan K3. Mengimplementasikan artikel manfaat ketiga menggunakan komputer ini. Diharapkan Anda sebagai pekerja kantoran tetap menjaga pekerjaan yang sehat dan terhindar dari penyakit akibat kerja. Contoh penggunaan K3LH perkaitan komputer. Pertama, ruangan yang nyaman yang membuat perkaitan komputer. 2. Menjauhkan dari keringat agar tidak terjadi pada alatnya korsleting. 3. Melakukan perawatan komputer melalui hardware maupun software. Pengertian merakit komputer. Merakit komputer merupakan serangkaian kegiatan untuk menyatukan komponen-komponen komputer yang terpisah menjadi rangkaian komputer agar dapat digunakan secara utuh. Kegiatan merakit berarti meletakkan komponen-komponen tersebut, menyusun komputer pada posisi masing-masing sehingga dapat beroperasi. Persiapan merakit komputer. Sebelum merakit komputer, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. 1. Penentuan konfigurasi komputer. Kita harus menentukan konfigurasi komputer yang berkaitan dengan jenis komputer dan fitur yang akan digunakan, serta bagaimana seluruh komponen dapat bekerja. Komponen yang dimaksud seperti jenis prosesor, motherboard, serta komponen lain. Ada banyak jenis motherboard di pasaran dan masing-masing motherboard mendukung jenis prosesor, modul, memori, port, dan bus 1/10 yang berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor kompatibilitas dan komponen terhadap motherboard harus diperhatikan. Untuk mengetahuinya, kita dapat membuka buku manual motherboard untuk mengetahui komponen yang ada didukungnya.
2. Mempersiapkan komponen yang dirakit. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan komponen-komponen yang akan dirakit. Selain itu, kita perlu mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan perakitan komputer. Perakitan komputer sebaiknya dilakukan di tempat yang leluasa untuk bergerak sehingga tidak mengganggu aktivitas. Pastikan alat dan bahan yang dibutuhkan sudah tersedia. Bahan yang dimaksud ialah perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Berikut daftar perangkat keras yang harus dipersiapkan. A. Casing dan power supply. B. Motherboard dan buku petunjuknya. C. Prosesor. D. Memori RAM. E. Video graphic adapter. C. Mouse. I. Keyboard. H. Monitor. G. CD-ROM. F. Hard disk. K. Kabel data. I. Kabel power supply dan monitor. Selain perangkat keras di atas, kita juga harus mempersiapkan perangkat lunak yaitu software, sistem operasi, dan driver perangkat keras. Daftar peralatan yang dibutuhkan dalam proses perakitan komputer. A. Obeng. B. Tang. C. Avometer. D. Solder. E. Timah solder. F. Isolasi. G. Tali pengikat kabel. H. Buku manual. Solder maupun avometer jarang dipakai bila mempergunakan komputer yang masih baik. Pengukuran arus yang tegangan listrik hanya dilakukan bila komputer yang dipergunakan merupakan komponen bekas yang tidak diketahui masih baik atau tidak. Sebaiknya tidak menggunakan avometer pada motherboard bila masih kondisi baik.